Halo, selamat malam Business Planners. Selamat datang di Business Q&A Business.id. Selamat hari Rabu. Kembali lagi ya kita di Business Q&A Rabu 16 Agustus 2023. So, Business Planners yang sudah hadir, yuk boleh banget langsung di drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman Business Planners semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Yuk teman-teman yang udah hadir, yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil absen teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada business planner saya yang baru follow business.id atau udah kenal dengan business.id tapi belum tahu nih program-program apa saja yang disediakan oleh business.id. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store ataupun App Store ya secara gratis. Selain itu, Business Planners juga bisa nih mengikuti pembelajaran gratis dari business.id seperti kegiatan kita malam hari ini, yaitu Business Q&A yang biasanya kita adakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, di hari Senin malam bersama Pak Baskoro dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Untuk jamnya sama ya teman-teman, di jam 19.45. Nah, atau teman-teman juga bisa ikuti di kegiatan bisnis forumnya business.id yang biasanya kita laksanakan di hari Sabtu via Zoom nih. Tapi spesial ya, di minggu ini kita akan laksanakan di hari Minggu nih teman-teman, di tanggal 20 Agustus jam 19.30 malam atau jam setengah 8 malam ya, bersama Pak Budi Isman nih. Kita akan membahas how to win your industry nih. Kita akan membedah dinamika industri saat ini dan mengarahkannya nih kemana tren dari industri ini akan berjalan atau berkembang. Nah, Business Forum ini gratis ya teman-teman. Jadi Business Planners bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu daftar spesial Business Forum. Gratis, jadi teman-teman tinggal cukup daftar nama dan email aja, nanti kita kirimkan link Zoom-nya ya teman-teman. Nah, business.id juga punya program offline nih yang mau buat business planners yang mau mempelajari fundamental bisnis, mau fit dan sehat nih dalam segala prospek bisnisnya dan udah siap bisnisnya diperbaiki. Nah, bisa bergabung ya di workshop SBM Advance nih offline, di mana Anda akan mempelajari fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan. Pastinya tidak hanya menjawab 12 pertanyaan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, nantinya Anda juga akan mengulik problem bisnis Anda dengan 12 pertanyaan tersebut. Workshop SBM Advance ini akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman ya teman-teman, yang tentunya udah tahu ya teman-teman, yang merupakan seorang profesional, sudah expert, sudah banyak pengalamannya juga di berbagai company. Catat tanggalnya di tanggal 18 sampai 19 September 2023 di Hotel Arya Duta Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya dan pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id ya. Yuk teman-teman yang sudah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar, atau teman-teman yang mau tanya-tanya seputar kelas-kelas lainnya di business.id boleh juga ya di drop dulu nih. Kita akan absen dulu teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, ada Haidir dari Om_ide nih dari Makassar. Oke, yuk business planners yang lain yang sudah bergabung boleh ya langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, ada Bakir. Oke, sepertinya tadi Pak Budi sudah bergabung teman-teman. Coba kita invite lagi ya. Nah, sudah di 19.46 nih. Oke, sudah bergabung nih teman-teman. Kita tunggu untuk join ke roomnya ya. Ya, business planners yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar supaya kita bisa absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja, sebelum kita invite Pak Budinya untuk join ke room nih. Malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi? Sehat, serasa Sabtu dan Minggu. Ya, karena Mantap. Minggu
Lu sama aja bagi saya. Senin, Selasa, Rabu. Mantap, mantap. Oke, mantap nih. Ada kabar apa nih Pak dari Business Planners nih Pak sebelum kita mulai nih Pak? Mungkin kemarin kita ada chit chat dulu ke Business Planners atau Pak Budi nih ada temu-temuan dulu nih bareng Business Planners, boleh diceritain Pak? Iya, malam semuanya bisa sih ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini kita sudah lebih dari setengah tahun ya, dan 6 bulan lewat. Berarti ya teman-teman harusnya sudah mulai mengevaluasi kembali ya Betul. bisnisnya. Apakah masih sesuai dengan targetnya, mungkin sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalaupun misalnya mencapai target, tentunya ya harus diselesaikan tahun ini dengan baik ya. Sebetulnya banyak ya. Sekarang ini banyak banyak juga teman-teman yang yang ada beberapa kategori ya yang saya lihat dari perjalanan saya kemarin itu kemana aja ya, hampir tiap hari saya jalan ya ke Surabaya, Betul Pak. sebelumnya dengan Pak Oh, Bas, kemudian sebelumnya ke mana lagi, Malang, oh ke Malang. Solo, ke Jogja ya. Malang 2 kali lagi ya. Nah, dari pertemuan dengan teman-teman itu masih banyak juga yang merasa kok bisnisnya turun gitu ya, sekarang ini nggak seperti dulu gitu ya. Tapi dari semuanya itu ada juga yang banyak juga yang malahan justru makin bagus gitu ya. Jadi nggak bisa juga saya mengatakan semuanya itu lagi kondisi yang nggak bagus, justru malahan banyak juga yang bagus ya. Tapi memang kalau dilihat dari data pemerintah gitu ya, memang ada sedikit penurunan confidence-nya ya, atau istilahnya itu keyakinan konsumen itu ada sedikit menurun tahun ini dibandingkan tahun lalu gitu ya. Mungkin spendingnya juga mungkin saja ada penurunan, tetapi kembali saya katakan mau turun mau naik ya, seperti yang kemarin itu misalnya ya, pada saat COVID misalnya kan banyak sekali bisnis yang mungkin terpaksa tutup dan sebagainya, tapi malah ada sebagian bisnis yang malahan bagus sekali pada saat COVID. Pada saat krisis tahun 98, tahun 2008 juga sama seperti itu. Jadi sekarang ini bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi bagi saya sih, iya sih pengaruh eksternal dan faktor-faktor di luar itu akan mempengaruhi bisnis kita. Tetapi nasib kita harusnya ya kita yang menentukan ya, kita yang menyikapi, kita yang Betul. harus mengambil istilahnya itu dampak-dampaknya itu, lalu apa sih action kita ya, apa yang harus kita lakukan Betul. untuk tetap jalan lancar, selamat, dan mudah-mudahan tumbuh gitu. Nah itu sih, jadi mungkin itu yang saya dapat dari perjalanan saya 2 minggu kemarin, dan bertemu dengan teman-teman. Minggu depan saya juga mulai jalan lagi ya ke Malang, ke Jogja, ke Surabaya. Paling banyak itulah Jogja, Surabaya, Malang, Solo ya mungkin ya. Dan bertemu dengan teman-teman di sana gitu. Itu Raisa. Baik. Oke Pak, mungkin nanti ada sesi kopdar juga ya Pak, yang mungkin tiba-tiba juga Iya, kopdar nih. Jadi bisa stay tune ya Pak untuk tetap update nih nanti iya. kopdarnya di mana, teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Pak Budi atau di Instagramnya bisnis.id ya. Nah oke Pak, Tuh. karena udah di 7.50 nih Pak, kita bisa mulai ya Pak sesi bisnis Ya. Q&A malam hari ini. So, baik business planners, di sesi bisnis Q&A malam ini Pak Budi akan membahas topik menarik nih yang selalu teman-teman jadikan hot topic ya Pak. Jadi teman-teman nih banyak bicarakan, yaitu membangun bisnis dengan memahami customer kita. Yuk kita kupas di malam hari ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu, atau yang tadi sudah siapkan pertanyaannya boleh juga langsung di drop di box Q&A ataupun di kolom komentar. Atau teman-teman yang punya pertanyaan di luar topik malam hari ini tetap boleh ya ditanyakan juga di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Yuk kita simak. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Raisa. Jadi malam ini kita akan bahas topik saya ambil ya, karena setiap bisnis Q&A ini kan
teman-teman boleh sih nanya apa saja ya, tetapi supaya enak gitu ya, kita ada triggernya ya, untuk membuka wawasan kita juga. Jadi kita akan buka topiknya malam ini mengenai membangun bisnis kita ya, atau mengembangkan bisnis kita itu dengan mengenal customer atau konsumen kita. Nah, topik itu saya coba ambil malam ini. Pasti ada alasannya ya, setiap topik yang saya ambil biasanya untuk setiap bisnis Q&A ini pasti ada alasannya. Nah, alasannya salah satu adalah setiap saya keliling ya, ketemu sama teman-teman ya di Jogja, di Malang kemarin, di Solo, di Surabaya, kemudian di mana lagi ya, di Jakarta juga ya kemarin sempat juga. Saya melihat perbedaan-perbedaan antara bisnis-bisnis yang serius dibangun gitu ya, atau yang memang hanya sekedar ya yang penting gue buka usaha deh, yang penting gue nekat aja, yang penting gue jalan dulu gitu ya. Nah, jadi saya lihat ada perbedaan. Pertama dari sisi caranya teman-teman ini membangun bisnis gitu ya. Nah, bukan berarti ya yang nekat, yang nggak mikir itu nggak bisa sukses, bisa ya. Belum tentu juga yang mikirin matang-matang sebelum dia bisnis pun juga sukses, tidak juga gitu ya. Tapi perbedaannya lebih banyak pada saat bisnisnya sudah mulai jalan ya. Nah, di situ yang saya lihat perbedaannya, karena setiap saya keliling itu biasanya kita melakukan program ya bersama dengan bisnis.id. Nah, dengan Pak Baskoro Hadi, dengan saya, ada Pak Iskandar, ada Pak Paras, ada Mas Taufan, dan semuanya itu gitu ya. Biasanya gitu ya, kita itu melihat perkembangan bisnis teman-teman. Lalu kita lihat apalagi sih yang bisa dilakukan misalnya untuk mencapai misalnya target atau tujuannya mereka. Nah, biasanya kita memikirkan jangka panjang gitu ya. Karena pada umumnya bagi kami ya dan kita di bisnis.id, kalau teman-teman yang hanya berpikiran pendek ya sebetulnya ya boleh-boleh aja, dan belajar itu boleh ya, kita nggak ada stop orang belajar dengan kita gitu ya. Tapi tentunya bagi saya pribadi, saya tidak tidak begitu apa namanya ya, mungkin memberikan prioritas ya kepada teman-teman yang bisnis yang hanya sekedar ala-ala ya, ala-ala apa ya, ala-ala yang penting jalan aja gitu ya. Nah, karena ya buat apa ya, karena waktunya seperti yang saya bilang, waktu yang kita gunakan untuk membangun bisnis itu serius atau tidaknya, mau 1 juta, mau 1 M, mau 100 M, mau 1 triliun pun ya habis waktunya nggak beda-beda banyak. Nah, itu ya. Nah, jadi bagi saya terutama ya, dan bagi kita ya, para panel expertnya kita di bisnis.id, tentunya waktu kita juga terbatas. Nah, jadi pada saat kami jalan di situ ya, nah salah satu yang selalu tentunya jadi tantangan untuk teman-teman itu adalah mengembangkan bisnisnya. Mungkin untuk memulai bisnis itu nggak susah ya. Caranya ya tergantung teman-teman. Ada yang ala nekat aja, ada yang ala turunan ya, karena kebetulan orang tua saya atau keluarga saya bisnis, saya ikut bisnis, atau ala-ala hobi gitu ya. Jadi hobinya saya jalankan dan segala macamnya. Nah, tapi pada saat mulai bisnis itu berjalan ya, mulai berkembang, nah di situ yang ada perbedaannya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya adalah ada teman-teman yang saya lihat itu lebih serius memahami customer atau konsumennya ya. Nah, itu topik kita malam ini gitu ya. Sebab biasanya waktu kita awal-awal bisnis itu biasanya kan teman-teman ini kan nggak pakai data, nggak pakai research ya, ya wajar ya. Mungkin kita nggak mampu atau juga nggak bisa gitu ya. Dan tentunya yang paling umum dilakukan, lihat kiri kanan apa yang lagi populer, apa yang lagi viral, ya udah saya bisnis itu yang paling biasa lah yang saya lihat gitu ya. Jadi mereka sendiri juga tidak memahami sebetulnya konsumennya gitu ya, customernya itu ya.
Nah, sehingga akibat dari meniru-niru ya, tiru-tiruan itu, ya kalau meniru, kalau orang yang ditiru itu paham konsumennya, sedangkan kita yang meniru tidak paham konsumen kita, ya sulit kita untuk melawan mereka kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya satu ya pesan saya adalah tentunya teman-teman harus memahami customer atau konsumennya. Nah, dari mana ini kita mulainya kan gitu ya. Nah, sebab kan gini ya, apakah kita mau memulai bisnis? Apakah kita mau sudah punya bisnis tapi mau mengembangkan bisnis kita? Atau kita sudah punya bisnis tapi lagi nggak bagus, ingin memperbaiki bisnis kita misalnya ya. Semuanya itu ya, selalu kami dengan Pak Bas, dengan Pak Is, dan semua teman-teman para expert bisnis.id selalu menanyakan, paham nggak kita customer kita ini, konsumen kita ini, kan gitu ya. Jadi kita buat produk, buat jasa gitu ya, lalu coba lempar-lempar ke konsumen, mana tahu nyangkut kan gitu ya. Nah kalau itu aja sih ya keberuntungan kan gitu ya. Jadi kita tidak betul-betul memahami gitu ya. Jadi kalau kita apapun tadinya ya, seperti yang saya ulang, apakah kita mulai bisnis, mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau memperbaiki bisnis yang sudah ada yang lagi kurang bagus gitu ya, pahami customer dan konsumen Anda ya. Nah, tentunya dimulai dari mana nih kan gitu ya, mulainya dari mana gitu ya. Nah, selalu yang kita ajarkan ya di bisnis.id ya apa lewat modul Smart Business Map kita ya, Raisa ya, baik yang online maupun Smart Business Map Advance yang offline-nya ya. Nah, selalu kita memulainya itu dari pemahaman dari konsumen kita di kategori bisnis yang kita pilih ya. Nah, itu pemahamannya. Nah, nanti ya mungkin di hari Minggu ya, kita bisnis forum hari Minggu ya, jadinya ya, Reza ya. Betul Pak, kita bahas how to win your industry ini sesuai dengan jadi nanti topik malam ini ya juga. nanti di bisnis forum bisnis.id ya, di Minggu malam besok ini ya, kita ganti ya, biasanya Sabtu pagi ya. Silakan teman-teman ya ikut di situ lewat Zoom ya, silakan daftar di bisnis.id, free kok ya. Nah, nanti saya akan bahas lebih banyak ya soal kategori dan industri ya yang mungkin menarik, mungkin berkembang, mungkin yang sudah ini, dan kita menyikapinya dengan kondisi yang berubah-ubah sekarang itu bagaimana. Nah, tapi itu tidak akan saya bahas malam ini ya. Tapi selalu kita memulainya kan dari situ ya. Jadi kalau kita mengajarkan ke teman-teman di Smart Business Map itu, pertama kalau kita mau berbisnis ya, tentunya kita harus pilih kategori yang tepat gitu ya. Nah, kemarin kan saya sudah sampaikan ya, mungkin di Instagram saya juga ada gitu ya. Pilihlah kategori yang mana nih kan gitu ya. Nah, kategori yang tentunya pertama besar gitu ya. Nah, tapi bukan besar aja. Kalau besar tidak tumbuh malah menurun, ya buat apa? Jadi besar, lalu juga tumbuh. Yang kedua ya, lalu yang ketiga itu apa? Kalau bisa misalnya ya kompetitornya belum terlalu banyak. Lalu yang keempat biasanya itu kan adalah istilahnya itu barrier to entry-nya, atau untuk masuk ke kategori itu nggak terlalu mudah. Kalau bisa kategori itu ya yang kita masuki ya tentunya bagus sekali. Nah, ada tuh yang nyeletuk itu di Instagram saya. Mungkin dia menantang saya kan gitu ya. Ya coba tunjukkan Pak Budi 3 kategori yang bisa seperti itu. Jadi seolah-olah kategori itu nggak ada, itu terlalu idealistik gitu ya. Ada sih ya. Contohnya aja bisnis-bisnis teknologi itu adalah bisnis yang banyak sekali masuk ke dalam 4 kriteria tadi. Besar, tumbuh, ya barrier to entry-nya tinggi, ya kemudian juga saingannya belum banyak. Itu contohnya aja yang gampang lah ya. Nah, tentunya kita pilah-pilah, banyak lagi yang lainnya ya. Nah, tapi tentunya karena dia juga sulit untuk memulainya, ya untuk teman-teman yang mungkin baru memulai bisnis tentunya, apalagi modalnya nggak banyak, ya kecil, tentu mungkin sulit mencari yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa juga. Tapi paham dulu nih, berarti kan kebanyakan teman-teman ini istilahnya itu ya masuk ke bisnis
kategori di mana pemainnya sudah banyak, kan gitu biasanya kan itu ya. Saingannya juga sudah banyak. Nah, kalau kita tidak paham, ya, konsumen kita, udahlah kita masuk itu meniru-niru saja, gitu ya. Udahlah kategorinya besar, misalnya ayam goreng Pak, wah ayam goreng itu semua orang makan, iya, tapi jutaan orang juga jualan ayam goreng, kan itu persoalannya kan itu ya. Oh, ada lagi apalagi yang minuman kekinian ya sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu iya sih, oke, kita nggak ada masalah kita mulai. Tapi minimal kalaupun teman-teman itu yang meniru gitu ya bisnis itu mulai pelajari nih konsumen kita itu gitu ya. Nah, caranya itu bagaimana? Ya, salah satunya yang kita ajarkan biasanya di dalam Smart Business Map kita itu kan adalah memahami problem konsumen atau customer kita yang ada di kategori yang kita pilih itu, kan itu ya. Nah, pahami, ya, lalu caranya bagaimana Pak Udi? Ya, kan itu ya. Kita kan nggak bisa research, kita nggak ada uang. Lah ya kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang di kategori itu aja, itu sebetulnya sudah mulai memahami gitu ya. Kalau mau sedikit lebih cerdas ya, mungkin kita coba buat kuesioner yang gampang gitu ya. Atau mengamati juga boleh, bawa catatan gitu ya, tinggal bawa kertas satu lembar gitu ya, duduk-duduk misalnya ya di kafe lalu lihat konsumen itu lalu mungkin tanya-tanya ke mereka ya bla bla bla. Nah, tentunya pertanyaannya harus dibuat dulu, diolah dulu ya sehingga tidak ngawur gitu ya. Banyak cara sebetulnya ya dan tidak harus mahal ya caranya kita untuk mengenal konsumen itu gitu ya. Jadi memahami problem ya atau pain point istilahnya ya di kategori tersebut ya untuk konsumen yang sudah kita lihat itu. Walaupun kita meniru ya, kalau kita paham itu dan kita memahami itu, mungkin saja awalnya kita meniru. Tapi lama-lama dengan kita memahami konsumen kita itu, ya, kemudian kita akhirnya mungkin memfokuskan ya terhadap mungkin kebutuhan tertentu atau problem tertentu atau pain point tertentu gitu. Sehingga yang tadinya awalnya misalnya kita jualan ayam goreng gitu ya, tapi sekarang misalnya ya, gampangnya ya, mungkin ayam goreng misalnya untuk ya orang yang diabetes misalnya ya, saya nggak mengatakan harus seperti itu ya, tapi ternyata banyak juga ya misalnya orang ayam goreng itu nggak bagus misalnya untuk diabetes dan ada problem orang yang pengen makan ayam goreng misalnya tapi dia diabetes misalnya ya, sehingga tadinya kita menjual ayam goreng biasa saja di mana saingannya banyak banget. Nah, sekarang kita mempersempit gitu, karena kita ada problem. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti Mas Kris ya, ada itu ya soal consumer behavior ya. Ya, kadang-kadang kadang-kadang kita ya, takut memilih niche market ya, pasar yang lebih kecil, seolah-olah kita nggak bisa tumbuh gitu ya. Padahal gitu ya, tidak gitu ya. Karena kecil itu kan relatif ya. Kalau kecil, kalau kita cuma jualan misalnya sehari 1 juta ya, ya lalu kita ngambil pasar yang lebih niche istilahnya, lebih sempit gitu ya. Itu sampai 100 miliar pun juga masih bisa kan itu ya. Sekecil-kecilnya pasar itu ya kalau menurut saya sih ya, apalagi di Indonesia dengan dengan penduduk yang hampir 280 juta gitu ya. Jadi itu starting point-nya ya, awalinya itu. Ya, jadi memahami customer atau konsumen kita di kategori yang kita sudah pilih. Apakah kita mau mulai bisnis, berarti mulai dari pemilihan kategorinya. Ya, kategori apa sih saya mau playing field istilahnya kalau di Smart Business Map kita itu ya. Modul satunya itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu coba ya perhatikan konsumen itu gitu ya. Misalnya kalau kita mau jualan ayam goreng, dia pergi ke tempat orang jualan ayam goreng, pergi ke KFC, pergi ke misalnya Rocket Chicken, pergi ke
siapa lagi itu McD dan segala macam, siapapun lah itu ya, yang kita coba pelajari behaviornya. Mungkin ngobrol-ngobrol, atau misalnya minimal dengan teman-teman kita yang makan ayam goreng ya, atau keluarga kita, coba interview mereka ya, tanya mereka gitu ya. Nah, jadi bagi saya alasan-alasan kita nggak bisa, oh nggak bisa Pak, kami kan kecil, kami UMKM, itu alasan yang klasik itu gitu ya. Nah, satu-satunya ya, kita punya alasan seperti itu, kita nggak paham aja dan tidak ngerti caranya itu, makanya belajar kan itu ya. Jadi kalau kita belajar dan bisa, jadi nggak ada yang terlalu mahal atau terlalu sedikit atau terlalu ini ya. Bisa kok kan itu ya. Nah, dan itu yang dilakukan, nah itu yang tadi itu. Itu yang kita juga selalu sarankan ke teman-teman yang kita bantu selama ini ya, untuk memahami ya, konsumennya itu lebih jauh gitu ya. Baik waktu itu kita misalnya bantu Agrinesia Group, ya Haus, ya Roti Kembang Gede, ya mungkin ada IDJ, ada Miga Cuan, banyak lah kalau makanan minuman banyak banget ya. Yang fashion misalnya ada segala macamnya ya. Kalau punya duit ya, kalau punya kemampuan ya dilakukan research tentunya lebih bagus. Tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak mengenal konsumen kita, walaupun kita nggak punya uang sama sekali gitu. Jadi harus ya. Nah, dari situ apa sih yang kita dapatkan kan ya? Jadi itu pertanyaan. Jadi kalau teman-teman yang pernah belajar value creation ya dengan Pak Baskoro Hadi ya, baik yang online course-nya ataupun yang workshop offline-nya ya. Ini kita ada nanti September ya. Oktober awal nantinya ya, Oktober awal nantinya ya. Jadi kalau teman-teman belajar misalnya value creation dari Pak Baskoro ya, salah satu yang selalu Pak Baskoro ingatkan ke kita, dan kami juga selalu ingatkan ke teman-teman yang kita bantu itu adalah memahami journey dari seseorang konsumen itu, mulai dia berpikir ya untuk mencari produk atau kebutuhannya itu gitu ya. Sampai dia membeli ya, produknya misalnya ya, dan juga mungkin membeli kembali bisa produk atau jasa itu. Nah, di dalam yang namanya customer journey ya, kalau teman-teman belajar value creation ya dari Pak Baskoro itu ya, yang pertama itu yang dinamakan oleh beliau itu adalah needs-nya ya, needs, kebutuhan, trigger dari kebutuhan ya. Kalau di Smart Business Map ya, itu pertanyaan pertama itu adalah what is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang ingin Anda selesaikan ya? Nah, ini ya silakan Latif ikut workshopnya value creation nanti ya. Silakan daftar aja nantinya di business.id atau Mbak Amelia Jiliansah nantinya ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari persamaannya Pak, di Smart Business Map itu kita memetakan sebetulnya mulai dari tadi tetap aja kebutuhannya mereka atau problemnya mereka itu. Nah, di dalam value creation itu, kalau kita lihat dari apa yang Pak Bas ajarkan ke teman-teman itu adalah memahami trigger dari kebutuhan itu. Needs katanya ya, needs, kebutuhan itu. Nah, kebutuhan itu ya, kalau di Smart Business itu kan problem ya, pain point istilahnya. Nah, kalau di customer journey-nya Pak Bas itu dia mengatakan bahwa ada 2 trigger dari kebutuhan dari seseorang itu. Nah, ya kan itu ya. Ada yang triggernya internal ya, ada triggernya itu adalah eksternal gitu ya. Nah, trigger internal ini apa sih? Misalnya contohnya ya, itu kebutuhan yang mungkin fisik misalnya ya, kita lapar atau haus misalnya ya. Nah, itu kan dari badan kita yang membutuhkan ya. Tetapi ini kan itu, lapar itu ya ada yang karena memang kebutuhan itu namanya internalnya ya. Tapi bisa juga karena triggernya dari eksternal, karena melihat orang makan. Yang tadinya kita mungkin nggak lapar ya, tapi melihat orang makan kok enak banget ya kayaknya ya, ayam gorengnya gurih gitu ya, kemudian kok asapnya ada atau baunya ya, kita lewat dari orang lagi bakar sate ya, yang tadinya nggak lapar jadi lapar. Itu kan
triggernya kan dari luar, bukan karena kita lapar. Gitu. Ada yang memang nggak bau pun, ya karena sudah waktunya harus makan, ya kita lapar kan gitu ya. Nah, pemahaman kita itu kan sebetulnya memahami customer kita kan gitu ya. Apa sih sebetulnya yang men-triggernya mereka gitu ya. Nah, yang bisa kita pengaruhi biasanya adalah faktor-faktor eksternal. Nah, makanya ya misalnya kalau kita tahu misalnya waktu zaman saya dulunya di Coca-Cola ya, di Coca-Cola itu kami selalu mengatakan bahwa produknya Coca-Cola itu bukanlah kebutuhan pokok kan itu ya. Tapi ini mereka adalah produk konsumen yang impuls, ya, impulsif ya. Jadi kalau tidak di-trigger dia, orang nggak merasa membutuhkan. Ya. Beda dengan air putih ya atau air biasa lah kan itu ya. Nah, nggak ada orang yang punya rencana untuk minum Coca-Cola misalnya ya. Oh, saya mau minum Coca-Cola malam minggu jam 7 ya, malam minggu nanti gitu ya. Nggak ada itu kan itu ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita tahu sifat dari produknya kita itu, dan kita tahu apa namanya behavior atau perilaku konsumen kita tahu juga apa sih yang men-trigger ya kebutuhan mereka gitu ya, maka kita bisa membuatkan aktivitas-aktivitas untuk men-trigger itu. Nah, makanya waktu saya di Coca-Cola dulu itu, Coca-Cola itu harus ada di mana-mana. Harus punya iklan, harus ada gambarnya itu pakai es itu ya. Begitu kita lihat misalnya di dinding itu ada gambar Coca-Cola pakai es itu timbullah rasa keinginan untuk minum itu yang tadinya nggak ada misalnya ya. Lalu tadinya kita masuk ke toko, tiba-tiba lewat toko ada kulkas banyak, isinya itu produknya mereka. Oh, tertarik. Kalau begitu nggak tertarik, kita lewat misalnya, katakanlah masih dalam toko yang sama nih. Kita lewat lagi, ketemu lagi itu raknya minuman soft drink. Ya, oh mungkin di situ. Tapi masih belum juga, misalnya orang ngambil itu, mungkin di kasir ada lagi kulkas itu, Coca-Cola itu. Jadi dia akan terus mengingatkan kembali gitu. Karena, nah kenapa misalnya Coca-Cola begitu? Karena mereka memahami konsumennya mereka memahami customernya, perilakunya, dan kebutuhannya, dan problemnya mereka, dan produknya mereka, dan kategorinya mereka. Ya, itu contohnya ya. Nah, sama betul teman-teman itu juga ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang masih tumbuh dan berkembang gitu ya, itu luar biasa ya. Walaupun belum semuanya paham gitu ya, tapi mereka sebetulnya sudah punya instingnya itu. Nah, tinggal sekarang ini teman-teman itu harus mulai memahaminya bukan karena insting saja lagi, tapi betul-betul coba bergaul dengan konsumen kita, coba bicara dengan customer kita. Makanya kita lebih sering mungkin di tokonya kita, atau mungkin di pabrik kita, atau dimanapun customer itu berada, gitu ya. Supaya minimal kita, kalau nggak bisa kita melakukan penelitian atau research misalnya ya, minimal kita bisa ngobrol ya. Nah, tapi kalau ngobrol-ngobrol aja nggak diingatkan, ya kita nggak dapat apa-apa. Makanya bawa catatan, mungkin bawa survei dan segala macamnya itu gitu ya. Jadi saya rasa poinnya adalah yang malam ini yang saya pengen sampaikan ya, mengembangkan bisnis itu kalau saya ya harusnya kita selalu memulainya itu dari customer atau konsumennya kita. Sebab bisnisnya kita itu ya tidak lain adalah untuk melayani customer dan konsumen kita. Jadi kalau kita sendiri tidak memahaminya gitu ya, nah maka ya mungkin kita hanya meniru-niru tadi, tapi nggak pas jadinya gitu. Makanya makanan yang sama gitu ya, kok yang ini bisa berkembang dan tumbuh cepat gitu ya, tapi yang satu lagi tidak gitu ya. Mungkin yang satu itu pas gitu ya, pas dia memahami customernya, pas marketnya, pas pricingnya dan segala macamnya. Nah tentunya itulah makanya di dalam Smart Business Map kita punya 12 pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kembali gitu ya. Jadi, tapi oke, malam ini kita nggak bicara dulu semuanya gitu ya. Saya lebih hanya mencoba memberikan masukan ke teman-teman ya. Coba kembali pahami ya. Apakah teman-teman
mau bangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau bisnisnya sudah jalan tapi masih punya problem, coba gali kembali yang namanya consumer insight-nya atau customer insight-nya. Nah, kalau teman-teman tentunya ingin belajar lebih banyak gitu ya, nah kita ada bisnis.id, ada bisnis forum hari Minggu malam jam 7.30 bersama saya. Kita lebih dalami lagi gitu ya, lewat Zoom lebih ya, bukan live Instagram, dan itu gratis ya. Silakan teman-teman ya. Nanti coba lihat di linknya bisnis.id atau ke Mbak Raisa atau ke Mbak Amel, silakan ya, itu gratis ya, pengganti bisnis forumnya. Jadi kita bisa belajar terus di bisnis.id dan juga mungkin di Instagram saya ya. Nah, kalau teman-teman yang mau belajar value creation, tentunya silakan cek dengan Pak Baskoro Hadi Instagramnya atau juga di bisnis.id. Mungkin itu dulu ya, awalnya pembuka triggernya saya, Raisa, supaya ada waktu lah untuk teman-teman ini bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan, kayaknya sudah mulai banyak nih. Gitu. Oke, siap. Siap, baik Pak. Terima kasih atas insight-nya lah. Diingatkan lagi ya Pak, jadi mulai dari customer ya Pak, karena kita bangun bisnis ini ingin memenuhi kebutuhan customer, ingin menjadi jawaban atas problemnya dari customer. Jadi kita perlu ya namanya memperhatikan customer kita. Nah, pastinya ya Pak, ini kan berkaitan ya Pak dengan pasar, dengan marketnya nih. Ada pertanyaan dari Nandar 94 Jakarta nih Pak, yang sangat relate nih Pak. Lalu bagaimana nih Pak cara memilih dan menentukan kategori bisnisnya? Oke. Tadi mungkin saya sudah sampaikan ya, dan berkali-kali saya sampaikan di Instagram saya juga ada gitu ya. Tadi juga saya sampaikan, memilih kategori itu sebetulnya gini ya. Kalau katakanlah kalau misalnya saya mau membangun bisnis kembali gitu ya, itu pertama sekali tentunya saya akan pilih kategori bisnis yang pasarnya besar. Ya. Kenapa pasarnya besar? Ya kalau kecil ya banyak saingan lagi, kecil ya kita sulit untuk bertumbuh gitu ya. Lalu yang kedua, kalau bisa selain dari besar ya, pasar atau kategorinya itu tumbuh gitu. Jangan cari bisnis yang tidak tumbuh. Contohnya apa? Saya ambil yang ekstrim aja dulu ya. Misalnya teman-teman saya kasih duit 1 miliar, lalu saya suruh buka misalnya bisnis wartel misalnya. Ya. Nah, itu kan kategori bisnis yang sudah mungkin mati ya, sekarang udah nggak ada lagi kan itu ya. Nah, industrinya teknologi, tapi kategorinya ya itu adalah kategori yang mungkin sudah mati gitu ya. Jadi kalaupun kita punya duit 1 triliun pun, kita mencoba membangun bisnis wartel, nggak ada gunanya. Ya kan itu contohnya ya. Artinya saya ambil yang ekstrimnya supaya gampang teman-teman. Jadi pertama besar, yang kedua tumbuh. Lalu yang ketiga, yang tadi itu yang saya sampaikan, kalau bisa tentunya saingannya itu belum banyak. Nah biasanya kalau pasarnya besar dan tumbuh pasti saingannya banyak. Tapi, nah ini gini, ada tapinya nih. Tapi kalau kita yang duluan ya di pasar tersebut, mungkin di awal-awal apa namanya, pasarnya belum banyak, belum terbentuk, sehingga kalau kita bisa masuk duluan dan cepat kita bisa berkembang, sehingga kita bisa kuat ya, walaupun nantinya sudah banyak saingan. Ini contohnya aja House misalnya ya. House itu mungkin kira-kira 5 tahun yang lalu belum banyak betul misalnya pemain yang seperti mereka yang ya bermain secara nasional. Nah, sehingga mereka bisa cepat tumbuh. Nah, tapi kalau ditanya sekarang ya, pasarnya bagaimana? Oh, banyak sekali saingannya, tapi minimal mereka sudah masuk duluan, itu contohnya gitu ya. Begitu juga Agnesia, begitu juga misalnya Mega Cuan ya, yang di Malang dan segala macamnya. Jadi kalau mereka di awal, makanya saya paling suka sebetulnya adalah kita menciptakan kategori sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya itu panjang lagi ceritanya kan ya. Teman-teman silakan nantinya mau belajar, nanti ikut di bisnis forum di minggu ini kalau mau ya, gratis gitu ya. Oke, siap Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Nanda 94 Jakarta. Lalu Pak, saya mau tanya nih Pak. Lalu bagaimana nih Pak kita mengukur keberhasilan nih Pak dari pembangunan bisnis ini yang orientednya adalah customer nih Pak? Ya sebetulnya intinya kan gini ya.
setiap bisnis yang bisa berkembang berarti ya biasanya itu sudah punya yang namanya product market fit-nya. Ya, product market fit itu artinya apa? Produk itu sendiri sudah menjawab persoalannya konsumen atau pain point-nya atau kebutuhan dan keinginannya konsumen. Ya, kalau tidak, ya akan sulit sekali kita nge-push ya, jualannya gitu ya. Jadi minimal indikatornya ya yang sehat itu adalah tentunya bisnisnya tumbuh. Tapi itu tidak cukup gitu ya. Bisa saja ya produknya sebetulnya bagus ya, tapi tidak tepat saja konsumennya. Nah, itulah yang kalau di Smart Business Map itu kita bicara mengenai segmentasi atau pasarnya kita itu siapa sih sebetulnya gitu ya. Sebab walaupun produknya misalnya saya nggak tahu ya, ini contohnya ya. Kalau Raisa tanya misalnya, Mercedes itu bagus nggak mobil itu ya, produknya ya. Bagus, Pak. Terus, lalu kalau kita jual itu untuk kalangan misalnya ya, kalangan C dan D ya, kalangan menengah bawah, kira-kira akan laku nggak? Tidak, karena kan marketnya nggak tepat pasti. Nah, itu contoh yang paling simple gitu ya. Saya ambil yang ekstrim-ekstrimnya aja gitu ya. Jadi, kalaupun produknya bagus, tapi pasarnya tidak tepat, nggak ada gunanya juga gitu ya. Nah, jadi kan banyak teman-teman kadang-kadang ya yang saya lihat gitu ya, selalu punya kecap nomor satu kan gitu ya. Produk saya bagus sekali, pokoknya paling enak, paling bagus, paling murah, paling semuanya gitu. Iya sih, kan itu ya. Tapi ya, salah saja pasarnya kita tuju aja, akhirnya nggak berkembang. Lalu kita bingung, loh kalau udah bagus ini, kemarin dites bagus semuanya, tapi salah pasar, itu contohnya ya. Jadi, istilahnya saya itu mengukur itu memang nggak bisa semuanya. Nah, tapi kalau kita mau bertanya dan melakukan survei terhadap kepuasan konsumen misalnya, itu bisa juga kita ukur, Raisa. Oke. Oke, baik Pak. Tadi berarti jawabannya adalah sudah menjawab problemnya dari customer, bisa tumbuh lalu diterima ya Pak dengan market ya. Tapi tetap ya Pak, balik lagi, bisa saja produknya udah bagus, tapi ternyata marketnya ini ya Pak belum tepat. Jadi perlu diperhatikan kembali ya Pak, market atau customernya ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Next, kita ambil apa dari Dekaya Snackbox nih Pak. Bagaimana nih Pak meluaskan customer kami yang sebelumnya hanya Kementerian Perbankan dan Perkantoran saja, dan sekarang kami mau menjangkau customer ke arah keluarga atau perorangan, tapi tetap tidak mengurangi keeksklusifannya nih Pak. Oke, saya berasumsi Dekaya Snackbox ini adalah makanan ya, mungkin snackbox Betul, Pak. untuk kantor ya, mungkin Snackbox. ya. Betul. Saya asumsinya ya. Jadi sebetulnya kan gini ya, bagi saya sih ya kan ini karena masalahnya kembali kita berawal dari produknya kita gitu ya. Jadi ada produk kita coba cocok-cocokkan gitu ya. Nah kan harusnya kan apa sih kebutuhannya gitu ya. Nah kalau kebetulan misalnya Dekaya Snackbox ini sudah berhasil ya masuk ke Kementerian, Perbankan dan Perkantoran. Jadi cocok nih customernya kan itu ya. Nah, kalau kita menjual dengan format yang sama, dengan harga yang sama, dengan cara sama, misalnya ke konsumen umum, mungkin belum tentu cocok. Betul. Karena yang sudah cocok itu mungkin untuk customer yang jenisnya adalah kantoran misalnya, kan ya. Di mana kebutuhannya, problemnya, pain point-nya berbeda mungkin dengan orang yang perorangan, ya, dan keluarga misalnya. Nah, jadi artinya apa sih yang bisa dilakukan oleh Dekaya Snackbox ya? Pertama, pahami dulu. Kalau kita mau menjual produk yang sama, tentunya yang kita tahu kalau kita sudah berhasil masuk di pasarnya tadi perkantoran gitu ya. Ada apalagi tadi itu kementerian dan perbankan. Apakah produknya akan cocok ini? Kan ya, biasanya kalau untuk perkantoran ya biasanya itu kalau nggak untuk meeting, kalau nggak untuk acara, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya produk yang sama dengan aktivitas yang sama, tapi bukan di kantoran kementerian dan perbankan, mungkin masih cocok misalnya ya. Jadi misalnya untuk perorangan, tapi mungkin perorangan itu bukan perorangan pribadi, tetapi
Maksudnya ada pasar perorangan yang membutuhkan snack untuk acara. Jadi memang kita mendesain misalnya snacknya itu untuk acara, bukan untuk dimakan sendirian misalnya gitu ya. Itu mungkin masih bisa gitu ya. Jadi artinya Oke, Pak. pemahamannya itu gitu ya. Jadi Ini pemahamannya itu apa? ada tambahan nih Pak dari Dekaya Snackbox nih Pak. Masalahnya kalau kantornya libur nih Pak, omsetnya juga ikut libur masalahnya. Iya, itu kan resikonya kan itu, resikonya. Betul. Tapi kalau kita bisa menguasai pasarnya kantor dan itu dan cukup besar, yang libur pun juga nggak masalah, toh. Kan itu ya. Nah, tapi kembali seperti yang saya sampaikan, kalau format dari produknya, kebutuhan, jadi kembali pahami dulu konsumen perorangan itu kebutuhannya apa dan untuk apa, cocok nggak itu. Ya, kalau nggak cocok, ya mungkin nanti kita akhirnya menjual produk ya. Seperti yang tadi itu juga, Mercedes kita jual kemana-mana supaya pasarnya besar, padahal nggak tepat misalnya, kan itu ya. Nah, jadi pemahaman kita dulu ya, ada nggak kebutuhan-kebutuhan itu yang bisa kita penuhi dengan produk yang sama. Kalau tidak, ada dua kemungkinan nih. Kalau kita mau misalnya mencari masuk ke sana, mungkin kita harus gali dulu kebutuhan mereka apa. Baru kita desain, kita buatkan produk yang cocok untuk pasar itu, gitu ya. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, dari Dekaya Snackbox nih. Lalu Pak, ini pertanyaan lagi dari saya sebelum kita ke Business Planners lagi. Lalu Pak, apakah customer experience nih Pak bisa menjadi salah satu atau menjadi peran penting nih Pak dalam membangun bisnis dengan customer oriented ini Pak? Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Nah, justru kalau kita cerita, kita memahami konsumen dan customer kita itu, artinya karena mereka nantinya yang akan menggunakan jasa kita atau produknya kita itu ya, maka experience-nya mereka itulah yang akan menentukan nasibnya kita, kan itu. Nah, jadi kalau experience itu yang kita dapatkan itu bagus ya, dan mereka bisa mau repeat order, mau kembali lagi, dan mungkin mau juga menceritakan pengalaman baiknya dia itu dengan produk atau jasa kita itu ke orang lain, maka itu akan sangat-sangat ideal jadinya gitu. Jadi ujung-ujungnya pada saat kita jualan itu kan bukan hanya jualan produknya. Produk itu kan kalau nggak dipakai, dimakan, digunakan, kan gitu ya. Nah, pada saat dia dimakan, digunakan, dipakai, itulah timbul yang namanya customer experience-nya. Nah, kalau customer experience-nya sudah nggak bagus, ya sudah pasti ya, kita juga akan kesulitan nantinya gitu. Oke, baik Pak. Berarti bisa menjadi salah satu faktor atau pilarnya ya Pak untuk mencapai ini atau membangun bisnis dengan customer oriented ini. Oke, Ya. next kita ambil ya Pak dari box Q&A dari Viko_Benda nih Pak. Apakah ada cara untuk menentukan market? Karena terkadang saya merasa semua orang perlu produk dan jasa dari bisnisnya nih Pak. Ya itu penyakitnya. Aduh pusing dah. Ya itu, kita merasa semua orang bisa pakai produk kita. Ya, jadi ya itulah. Ya tapi nggak apa-apa. Artinya itu namanya belajar ya. Saya juga tidak. Saya ketawa ini karena terlalu sering saya mendapatkan yang seperti itu, Pak. Wah, kalau minuman saya ini untuk semua orang bisa, Pak. Mulai dari nenek, kakek, bayi dan segala macamnya gitu ya. Kucing pun juga bisa, burung ya, tanaman juga bisa, Pak. Wah, hebat sekali itu ya. Iya betul ya. Air mineral itu lah contohnya kan gitu ya. Air Betul. mineral itu bisa untuk semua makhluk hidup. Jangankan orang gitu ya. Semua yang bernafas perlu air gitu ya. Nah, tapi apakah air mineral itu nggak punya target marketnya, segmennya, atau apakah dia mengatakan, oh air ini akan saya targetkan untuk semua orang, semua binatang, semua makhluk hidup? Ya tidak, kan itu ya. Tidak. Coba aja tanya orang aqua, orang li mineral gitu ya. Orang Evian, orang Cleo, pasti dia punya pasar yang pengen dia layani.
Kalau ada pun pasar yang di luar itu yang mengkonsumsi atau memakai produknya, itu kan dianggap bonus, ya. Tapi bukan itu yang fokusnya mereka. Kalau enggak, mereka akan pusing. Berkomunikasi dengan nenek-nenek nggak sama dengan berkomunikasi dengan anak-anak, kan gitu ya. Jadi bayangkan kalau semuanya kita layani, nah cara kita mengkomunikasikannya bagaimana? Itu contohnya, ya, contohnya aja ya. Jadi walaupun produk itu bisa dipakai oleh semua makhluk hidup di dunia ini, ya, tetap aja kalau Anda lihat ya produk-produk yang bagus, brand-brand yang bagus, itu pasti dia punya pasar konsumen atau customer yang sudah dia pilih untuk dilayani. Berarti bukan untuk semua orang. Ya. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kak. Dari Pak Viko beda nih. Lalu Pak, ada pertanyaan dari Latif_Abidi nih Pak. Cara mengukur besarnya market bagaimana dan menentukan besarnya market kita dibandingkan dengan kompetitor? Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar Smart Business Map, ya, baik yang online ya di bisnis.id maupun yang offline, yang Smart Business Map Advance, maka ada 12 pertanyaan yang kita bahas ya. Dalam 3 kelompok ya. Kelompoknya itu namanya kelompok playing field, ya, itu ada 5 pertanyaan. Kelompok market landscape itu ada 3 pertanyaan ya. Kemudian ada kelompok operational profitability, itu ada 4 pertanyaan ya. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana mengukur market size-nya kita, itu ada di pertanyaan nomor 4 di playing field di Smart Business Map ya. Silakan teman-teman pelajari gitu ya. Nah, di situ ya, selain dari kita memahami customer kita harus paham dulu kategorinya dulu kan gitu ya. Kategori bisnis kita siapa, apa, lalu pasar yang ingin kita fokuskan itu yang mana, ya, itulah yang akan menentukan nanti ya kira-kira pasarnya sebesar apa. Nah, kalau kita itu ada namanya how big is the market, seberapa besar pasar Anda, itu pertanyaan nomor 4 di Smart Business Map itu. Nah, tentunya ada 2 caranya kita menghitung. Kalau datanya ada, ya, misalnya di BPS atau di perindustrian atau research-nya, mungkin data itu kita bisa pakai gitu. Tapi kalau tidak, berarti kita harus membuat data sendiri berdasarkan asumsi-asumsi yang sudah kita pilih. Nah, kalau di dalam Smart Business Map ya, atau SBM Advance itu kita mengatakan bahwa kita mengekstrapolasi data-data berdasarkan asumsinya kita supaya kita paham bahwa oh pasar kita ini ternyata ada 2 triliun loh di Indonesia ini kan itu ya. Nah, data 2 triliun itu siapa saja sih? Ada, oh kita termasuk di situ cuman, oh ternyata kita cuman 1 miliar gitu ya. Wah kecil banget ya. Oh pasar yang lain tuh ada 100 miliar itu oleh brand A, 200 miliar oleh brand B misalnya ya. Nah itu tentunya membutuhkan semacam penelitian. Tetapi kalaupun kita tidak punya ya, minimal kita bisa memperkirakan dulu. Tapi yang lebih penting itu adalah minimal market size-nya dulu kita paham, kemudian seberapa besar kita di pasarnya itu dulu ya. Nah kalau soal kompetitor seberapa besar ya mungkin tidak bisa akurat banget ya, tetapi kita bisa mengira-ngira dengan cara ekstrapolasi tadi itu. Itu ada kita ajarkan ya di Smart Business Advance itu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Latif Abidi. Next, kita ke Pak Bayu _Andrianto ya, Pak. Survei seperti apa yang kita bisa aplikasikan nih, Pak, untuk melihat preferensi konsumen? Apakah beda untuk B2C dan B2B-nya? Ya sebetulnya tentunya beda ya. Istilahnya kan gini, kalau kita harus paham dulu konsumen yang kita mau lakukan survei itu, kan itu. Nah, jadi bukan sembarangan konsumen gitu ya. Jadi oleh karena itu kita pilih dulu. Nah, misalnya kalau konsumen kita B2B, berarti kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan untuk bisnis yang B2B ya. Sedangkan kalau kita bisnis kita B2C ke konsumen, berarti kita harus mendesain ya
pertanyaan-pertanyaan ya atau kuesioner itu untuk konsumen akhir ya atau konsumen perorangannya itu gitu ya. Jadi apa ya? Sebetulnya tentunya kalau mau lebih lebih apa namanya ya lebih detail ya kita harus belajar betul mengenai research ya research metodologi namanya ya karena secara saintifik harus ada validasi statistik dan segala macam tapi saya paham teman-teman mungkin belum bisa masuk ke situ jadi minimal kita membuat kuesioner-kuesioner yang menurut kita penting gitu ya yang kita ingin pahami mengenai perilaku konsumen kita dan juga mungkin yang kita butuhkan informasi sehingga kita bisa memperbaiki mungkin produk kita atau jasa kita lebih mempertajam mungkin ya komunikasi kita dan segala macam karena kita sudah mulai memahami konsumen kita. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Pak Bayu Adrianto. Next kita ke Bang Ucup _ Sisir ya Pak. Tadi kan kita bahas seputar peran customer experience ya Pak. Dijawab nih Pak, ada yang tanya juga nih Pak. Dalam proses pengembangannya tentu akan ada pelanggan yang kecewa lah. Bagaimana nih Pak menghadapinya? Bagaimana? Apa pertanyaannya? Tadi kan kita bahas customer experience ya Pak. Nah, dalam proses pengembangannya tentu akan ada pelanggan yang kecewa. Lalu bagaimana nih Pak menghadapi si pelanggan tersebut? Ya, pelanggan yang kecewa itu sudah pasti ada dimanapun, ya, apapun produk. Jadi pertama, jangan patah arang, jangan sakit hati, jangan kecewa. Ya, kalau ada customer yang kecewa, ya maksudnya bukan berarti kita happy, enggak. Ya, maksudnya itu adalah kadang-kadang kan kita stres sendiri tuh, baru satu orang ya, kita satu orang yang komplain ya, oh kita langsung mau pingsan rasanya kan gitu ya. Waduh gimana ini, gimana ya. Jadi nggak jangan gitu ya, itu wajar ya dan justru saya sarankan ya untuk teman-teman jangan sampai justru malahan kita menutup mata dan menutup telinga kita terhadap keluhannya konsumen. Justru konsumen itu mengeluh atau kecewa dan segala macamnya ya harusnya menjadi cambuk dan menjadi feedback atau input dan masukan yang tadinya mungkin kita nggak dapatkan ya kan itu. Nah biasanya ya customer yang minimal yang tidak nakal lah ya kan ada juga customer yang nakal mungkin ya tapi maksudnya itu yang betul-betul kecewa gitu ya. Nah, makanya kita harus tangkap itu, peluang itu, kapan perlu, minta mereka saran, ya mungkin telepon mereka gitu ya, boleh nggak kita bertanya lebih dalam mengenai apa saja supaya kami ingin memperbaiki. Nah, kapan perlu ya, kasih hadiah misalnya ya, pakai gitu ya, kalau bapak ibu atau bapak mau ya berdiskusi dengan kami supaya kami bisa memperbaiki diri ya. Nah dari situ mungkin banyak lagi gitu. Nah justru dengan kita mau melayani mereka, kemungkinan besar justru malah jadi positif yang tadinya negatif ya. Mungkin konsumen yang tadi kecewa itu menjadi berbalik, menjadi bela Anda. Oh ternyata saya komplain dijawab loh. Justru malahan saya diajak berdiskusi, minta masukan-masukannya gitu ya. Lalu saya diberikan juga hadiah untuk itu dan ternyata yang lebih penting adalah ini yang lebih penting masukan-masukan itu kalau kekecewaannya mereka itu harus diperbaiki. Nah kalau nggak diperbaiki ya buat apa kan? Nah kalau begitu customer atau konsumen kita tuh melihat kita memperbaikinya, mungkin customer yang tadi kecewa itu mau balik lagi ya. Dan itu saya lakukan itu saya sendiri sering itu komen atau kritik ya dulu kemarin itu waktu saya di Labuan Bajo itu saya ingat banget itu dengan Garuda saya kesel banget itu sampai saya live streaming itu untuk mengkritik Garuda kesel banget soalnya waktu itu ya padahal saya ini memakai Garuda dari dulu gitu ya dan apa namanya ya dan sudah semacam advocate-nya lah ya evangelisnya tapi saya kecewa gitu adalah soal itu
Nah, tapi untungnya, ya kembali untungnya ya mereka mau mendengarkan saya dan mereka perbaiki itu. Jadi akhirnya ya bukan berarti saya nggak naik Garuda lagi kan gitu. Tetap aja kalau pas waktunya dan segala macam, ya kita ini sih kita akan tetap pakai gitu misalnya. Ya. Itu contohnya Reza. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, dari Bang Ucup underscore roti sincere. Next, kita ke Teh Cici underscore Alzena nih ya, Pak. Pak Budi, Hmm. bagaimana nih kondisi pasar teman-teman UMKM setelah kemarin keliling daerah nih, Pak? Apakah ada penurunan daya beli, Pak? Dari biasanya yang beli banyak jadi menurun nih, Pak? Ya sebetulnya sih mix ya. Makanya tadi kan saya cerita ya di depan tadinya ya bahwa yang bagus ada banyak, yang kurang bagus juga ada juga. Jadi kalau saya lihat, hmm, ya kebetulan saja ya. Yang saya temui itu ada teman-teman yang kebetulan juga bisnisnya sedang masih bagus dan bagus-bagus gitu. Ya waktu itu kan kita kan keliling tuh selain dari memang karena saya keliling itu kan karena kita ada program ya Reza ya, kita ada program namanya Betul. Business Advisory ya. Jadi kita bantu teman-teman. Nah kebetulan teman-teman yang bisnis yang kita bantu itu ya mungkin 90%-nya bagus-bagus ya. Ada lah 10%-nya yang kurang bagus, masih banyak harus diperbaiki, ada juga gitu ya. Tapi masih bagus. Nah, tapi di luar dari yang kita bantu itu, saya lihat juga ada yang bagus, ada yang tidak. Mungkin fashion ya sedang sedang Turun. apa namanya sedang bukan kesulitan Turun. ya, mungkin sedang mencari bentuknya. Makanan minuman menurut saya sih dia dia tidak akan tumbuh terlalu cepat gitu ya. Tetapi ada ya contohnya aja ya, saya kasih contoh aja lah, mie gacoan lah misalnya ya. Mie gacoan itu kalau ditanya ya kan cuma mie aja, mie pedas gitu. Dan banyak sekali misalnya saingan-saingannya juga gitu ya jualan mie pedas. Tapi mereka kan luar biasa. Jadi saya kan tanggal 23 ini kan ke Malang lagi ya diskusi dengan dan bicara dengan mereka gitu ya. Tapi mereka terus tumbuh, bayangkan aja itu dan tumbuh kencang banget gitu ya. Apalagi itu misalnya banyak lah ya ada lagi itu donat ada satu yang kita juga bantu itu padahal donat biasa aja gitu tapi ya tadi itu dia paham konsumennya tahu segmen pasarnya jelas apa yang dimauinya lalu waktu dia ekspansi itu wah tumbuhnya luar biasa dan profitnya juga bagus gitu ya. Nah, teknologi pun juga ada yang bagus, ada yang tidak ya. Kirimin aja sampai kemarin, misalnya contohnya yang itu terus tumbuh 10-15% setiap bulan gitu tumbuhnya gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan semuanya jelek, enggak, banyak justru yang bagus. Tapi itulah perbedaannya tadi itu ya. Perbedaannya jelas antara yang satu punya pikiran panjang, pengen memperbaiki bisnisnya lebih bagus, pengen belajar, mau memperbaiki diri, dan nah ini memahami konsumennya mereka dan terus-menerus melakukan perbaikannya itu starting pointnya menurut saya sih. Nah sehingga teman-teman ya dari topik kita malam ini itulah salah satu saran-saran saya gitu ya untuk teman-teman gitu ya. Jadi kalau mau belajar lebih jauh ya mengenai tadi isu industri dan kategorinya, ya silakan daftar nantinya di bisnis forum yang free ya. Dan minggu malam ini ya, Reza, silakan ya. Nanti takutnya kebanyakan apa namanya? Kebanyakan teman-teman baru di ujung di akhir-akhir baru oh iya ya ingat-ingat kenapa nggak diumumkan ya? Udah dikasih tahu kan gitu ya. Oke, baik Pak. Kita sudah menuju dari sesi akhir dari bisnis Q&A nih Pak. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan penutup terlebih dahulu nih Pak untuk business planner supaya bisnisnya, perkembangan bisnisnya bisa bagus dengan memahami konsumennya atau dengan melakukan oriented kepada customer nih Pak. Silakan. Ya, untuk teman-teman ya bagi saya sih saya melihat secara makro ekonomi kita masih tumbuh ya. Kalau dilihat dari makroekonomi pun ya ya banyak yang positifnya lah yang saya lihat ya. Padahal di dunia sana itu di global ya masih banyak yang kurang bagus gitu. Jadi artinya kita cukup beruntung. Nah, lebih beruntung lagi penduduk kita besar ya. Itu keberuntungan juga sebetulnya walaupun kutukannya juga ada gitu ya. Uh,
Sehingga pasar kita dalam negeri saja sudah cukup ya. Tinggal sekarang ini teman-teman ini mau atau tidak dan bisa atau tidak mengambil peluang itu. Pada umumnya teman-teman yang masih statusnya UMKM ya, yang bisnisnya masih di bawah 50M setahun gitu ya. Sebetulnya peluang itu aduh besar sekali gitu ya. Lain kalau bisnis teman-teman sudah 1 triliun, 2 triliun ya baru mulai mikir pusing. Apalagi ini harus kita kerja. Tapi kalau bisnisnya masih ya 1 miliar, 2 miliar ya, peluangnya banyak sekali. Nah, tapi teman-teman harus mau belajar, mau mendalami customernya. Jadi itu aja sih dulu ya. Banyak sebetulnya ya yang bisa kita bahas tentunya ya. Tetapi teman-teman yang ingin betul-betul mendalami bisnis ini fundamentalnya, ya silakan belajar. Ada kita Smart Business Map Advance ya di akhir atau pertengahan September nanti ini Raisa ya. Silakan. Oke, baik Pak. Sampai kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight-nya nih di malam ini yang sudah diberikan dan sudah meluangkan waktunya pastinya untuk menyapa business planners semuanya, membagikan insight juga. Semoga dapat dipraktekkan dengan baik oleh business planners dan dapat diaplikasikan ya di bisnisnya teman-teman semua. Dan gak ketinggalan buat business planners nih yang mau mempelajari fundamental bisnis, mau fit dan sehat di dalam segala prospek bisnisnya dan udah siap bisnisnya di otak-atik ya Pak, dibenerin, diperbaiki, bisa nih bergabung di workshop SBM Advance yang akan dilaksanakan di tanggal 18 sampai 19 September 2023 ya. Dan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman yang tentunya udah expert, udah profesional dan sudah berpengalaman di banyak company. Catat tanggalnya ya teman-teman, ingat di tanggal 18 sampai 19 September 2023. Untuk info lebih lengkap dan pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagram business.id di menu SBM Advance Workshop ya. Nah, kita ketemu lagi nanti di Business Forum Minggu 20 Agustus pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, setengah 8 malam, bersama Pak Budi Isman yang akan membahas How to Win Your Industry. Kita akan membedah dinamika industri saat ini dan ke arah mana nih trennya akan berkembang dan berpusat terus ya Pak. Nantinya akan lebih dalam lagi kita akan membahas di Business Forum tersebut. Gratis, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id juga di menu spesial Business Forumnya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di Business Q&A. Thank you semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. Oke. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya business.id dan juga cek YouTube business.id. Bila bermanfaat buat teman-teman, bisa langsung di-share dan juga like ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dari Business Forum dan kelas-kelas bersama expert yang cukup satu kali investasi aja nih. Dan kita ketemu lagi di Business Forum di Minggu 20 Agustus dan Business Q&A di hari Jumat bersama Pak Baskoro. Jangan lupa ya dinyalain alarmnya dan segera daftar juga untuk ikut Business Forumnya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di next Business Q&A and Business Forum. Selamat malam, selamat istirahat.